Ibu, Bapak, dan Saudara, Shalom. Saat ini kita kembali berjumpa di dalam Perenungan Sabda Tuhan melalui channel Sapaan Gembala. Ya, sempat beberapa lama kita tidak berjumpa dalam perenungan ini, tapi kita akan kembali terus mengupayakan bagaimana Sabda Tuhan bisa kita nikmati bersama, kita renungkan melalui Sapaan Gembala yang biasa kita lakukan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, atas cinta kasih-Mu kami boleh kembali merenungkan sabda Tuhan melalui Sapaan Gembala saat ini. Dan biarlah Tuhan menolong kami agar apa yang kami renungkan, kami hayati, betul-betul akan terus menjadi dasar kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan bersama menerima sabda Tuhan dari perenungan sabda yang kita baca dari Matius pasal 18 ayat 21 dan 22 yang demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Amin. Saudara, kalau kita bicara soal pengampunan, mungkin kita bisa saja mengatakan bahwa ketika Allah mengampuni manusia, itu karena hakikat Allah adalah kasih. Karena hakikat Allah adalah kasih, maka Allah mudah untuk mengampuni manusia. Tetapi jika itu yang terjadi, bisa kita katakan bahwa Allah berkompromi dengan dosa. Kenapa? Karena dosa itu pasti ada akibatnya, ada konsekuensinya. Upah dosa adalah maut. Terus bagaimana? Kenapa Allah tetap mengasihi manusia? Allah mengasihi manusia, mengampuni manusia bukan karena hanya ditinjau dari bahwa Allah adalah kasih, tetapi itu juga berdasarkan keutuhan pribadi Allah, yaitu apa? Keadilan dan kekudusan. Dari sisi keadilan dan kekudusan Allah, ketika Dia mengampuni dosa, maka konsekuensinya adalah ada seseorang yang harus mewakili manusia untuk menanggung akibat dosa itu. Maka Allah dengan kasih-Nya berinisiasi menyatakan pengampunan melalui pengorbanan Putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dari dasar teologi ini kita memahami bahwa Allah mengasihi, mengampuni manusia dengan berdasarkan kasih, kekudusan, dan keadilannya. Saudara, ketika kita kembali ke bacaan ini, sebenarnya ini bukan soal hitung-hitungan berapa kali, tetapi saya mencoba untuk menelusuri bagaimana alasan Petrus menanyakan harus berapa kali mengampuni saudaranya yang bersalah. Artinya sebenarnya ada kisah di balik pertanyaan Petrus. Ada kisah bagaimana proses pengampunan, proses memberi maaf itu bukan sesuatu yang mudah. Sangat sulit, sangat tidak mudah. Tetapi ketika dilalui, itu haruskah hanya sekali, 2 kali, 7 kali, atau karena memang itu melelahkan sehingga harus dihitung secara angka? Ya, kisah tentang kekecewaan, kisah tentang kemarahan, kisah tentang sakit hati. Jadi saya mencoba mengangkat sebuah tema kasih versus kisah. Kasih berhadapan dengan kisah. Kisah ini lebih pada pemahaman bahwa bagaimana situasi orang yang belum mengampuni saudaranya. Ada banyak situasi. Dia adalah orang yang belum bisa berdamai dengan situasi yang dialami. Kenapa kok saya harus mengalami situasi ini? Kenapa saya harus dilukai oleh orang lain? Kenapa saya harus disakiti, dikecewakan oleh orang lain, oleh saudaraku dan sebagainya? Itu. Yang kedua,
masih terus muncul tuntutan, keinginan agar orang yang melukai saya itu minta maaf, orang lain yang melukai saya itu berubah, orang lain yang tadinya mengecewakan saya itu berlaku baik, dan seterusnya. Yang berikutnya, ketika dia ingat peristiwa yang sudah lewat, sudah lampau, dia akan muncul sakit hati yang dulu pernah dialami. Paling tidak itu situasi yang ada di sekitar kisah orang yang belum bisa mengampuni orang lain. Sedangkan orang yang sudah mengampuni orang lain ini berbeda. Kasih, dia sudah kemudian memberlakukan kasih dan pengampunan Allah dalam kehidupannya. Maka dia akan menyadari bahwa ketika dia mengalami situasi yang mengecewakan itu, dia tidak kemudian menggugat Allah kenapa harus terjadi. Dia bisa berdamai. Yang kedua, dia kemudian merasa bahwa orang lain tidak punya hutang lagi pada dirinya, sehingga harus datang minta maaf, harus berubah, harus berbuat baik seperti dia dan seterusnya. Tidak ada tuntutan dalam dirinya. Berikutnya dia juga bisa belajar bahwa situasi yang buruk dia alami, tidak baik dia alami, dia bisa mengambil hikmat dari itu. Sehingga proses pendewasaan dirinya itu bisa melalui banyak cara dan banyak situasi. Tetapi sekali lagi, proses untuk bisa mengampuni itu tidak mudah. Perlu keterbukaan untuk memilih dengan bijak, mau mengampuni atau mau menghakimi, mau mengampuni atau mau menghukum, mau mengampuni atau membalas dengan apa yang pernah dia lakukan pada kita. Ya, itu pilihan. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita akan ditolong oleh Allah, dimampukan oleh Allah. Tapi ketika kita memilih tidak mengampuni, berarti kita masih terbelenggu oleh kisah sekitar hidup situasi kita yang akan memperburuk situasi batin kita, dan itu merusak damai sejahtera. Keterbukaan. Kemudian bersedia dipulihkan. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengampuni. Roh Kudus juga yang akan memulihkan hati kita yang pernah kecewa, hati kita yang pernah terluka, marah, dan dirugikan oleh orang lain. Ya, sebuah hal yang terus disertai oleh Allah. Kasih Allah, kekudusan Allah akan terus menjadi patron dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga akan ditolong bagaimana proses untuk bisa berdamai dengan situasi apapun yang kita alami, karena pada akhirnya kita akan bisa memahami setiap situasi hidup Allah bekerja di dalamnya ketika kita terbuka untuk dididik, diajar, dan didewasakan oleh Allah. Ini konsepnya, konsep tentang kasih ketika berjumpa dengan kisah. Kasih lebih pada cenderung meladeni Allah, kisah lebih cenderung pada pemikiran, hati pikiran kita semata. Persoalannya kembali kepada kondisi real. Ketika kita disakiti, dikecewakan dalam keluarga, dalam gereja, dalam bermasyarakat, tidak mudah untuk terus melakukan. Seringkali orang Kristen itu nampak kekristenannya, ujian kekristenannya itu ketika berjumpa dengan situasi kayak seperti ini. Teorinya kita pahami, tapi ketika day to day kita menghadapi situasi yang dimana kita harus memaafkan, seringkali kita gagal. Ada banyak gereja yang gagal berproses untuk memberikan pengampunan dalam kehidupan pelayanannya karena lebih pada menggunakan akal budi, pikiran, dan perasaannya, menuruti kisah daripada kasih Allah. Banyak orang percaya dalam hidupnya ada banyak friksi, ada banyak situasi yang buruk karena dalam dirinya terus tumbuh akar pahit yang tidak bisa untuk bisa mengupayakan pengampunan untuk orang lain. Yesus Kristus menjadi korban dari penebusan dosa kita. Mestinya situasi apapun yang kita harus lalui sebagai proses pengampunan itu tentu tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan dan pengorbanan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk lebih memilih kasih daripada kisah.
Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk sabda ini, dan biarlah kami terus berusaha berproses dalam pemahaman keteladanan Tuhan yang sudah memberikan pengampunan berdasarkan kasih, keadilan, dan kekudusan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.